Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Marilah kita buka pertemuan singkat pada kali ini dengan bacaan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan peta konsep tentang sejarah peradaban Islam secara keseluruhan dari periode klasik sampai periode modern. Oke, di sini sudah saya tampilkan peta konsep mengenai sejarah peradaban Islam ya. Kita batasi bahwa periode klasik itu terjadi pada masa Arab pra-Islam, lalu dilanjutkan dengan peradaban Islam di Mekah ataupun di Madinah. Lalu dilanjutkan setelah itu peradaban Islam di masa Khulafaur Rasyidin dan juga peradaban Islam di masa dinasti Umayyah dan juga peradaban Islam pada masa dinasti Abbasiyah. Adapun di periode pertengahan itu terjadi pada tahun sekitar 1250 Masehi sampai 1880 Masehi, di mana di sana ada beberapa peradaban yang ada di sana, di antaranya yaitu peradaban Islam di Andalusia ataupun di Spanyol, dan juga ada cerita tentang invasi Mongol dan perang salib pada periode pertengahan peradaban Islam ini, dan juga ada peradaban Islam pada masa di Afrika Utara ya, di Afrika Utara, dan juga ada peradaban Islam tiga kerajaan besar. Itu terjadi pada periode pertengahan. Adapun pada periode modern 1880 Masehi sampai sekarang itu karena Islam mulai berkembang tidak hanya di wilayah Timur Tengah dan juga tidak hanya di wilayah Spanyol, Eropa ya, bagian selatan terutama yaitu Spanyol, tetapi juga mulai berkembang di Asia Tenggara, baik itu pra kemerdekaan ataupun pasca kemerdekaan. Oke, selanjutnya kita berbicara tentang sejarah secara umum. Pada periode klasik itu merujuk pada masa pertumbuhan, di mana di sana Nabi mulai mendakwahkan Islam di Mekah dan juga di Madinah di sana. Oke, dan juga di sana ada fase-fase kemajuan dan juga kejayaan Islam, ya kan, yang dibagi di dalam dua fase, yaitu fase ekspansi, integrasi, dan kemajuan, dan tetapi juga ada fase disintegrasi. Oke, pada fase kemajuan Islam mengalami internasionalisasi, ya kan, artinya mulai berkembang di berbagai wilayah, terutama yaitu di wilayah Afrika Utara sampai ke Andalusia ya, sampai ke Spanyol, dan itu terjadi pada masa Bani Umayyah. Setelah itu di belahan barat pun juga masuk ke wilayah Eropa tadi ya, masuk di wilayah Spanyol dan sebagainya, dan melalui Persia hingga sampai ke India di belahan bagian timur. Artinya Islam memang benar-benar meluas ketika pada periode klasik ini di masa Bani Umayyah ya. Adapun di masa Nabi itu adalah dia pertumbuhan, Islam mulai tumbuh di sana, mulai tumbuh di Mekah dan juga di Madinah. Tidak hanya itu, perkembangan ilmu pengetahuan pun juga berkembang. Arsitektur juga berkembang di masa Bani Umayyah ya, terutama ketika mampu menaklukkan kota-kota Spanyol seperti Cordoba, Granada dan sebagainya ya. Ya, itu sangat berkembang sekali, baik dari ilmu pengetahuannya maupun arsitek seni yang ada di kota Spanyol ya. Banyak sekali orang Islam pada waktu itu, sehingga mereka menduduki dalam satu wilayah besar di benua Eropa ya, terutama di bagian Cordoba dan juga di Granada.
Dan tidak hanya itu, juga ada bangunan-bangunan yang mengagumkan ya dibangun pada masa itu juga ya, seperti Istana Az-Zahra ya kan, Cordoba, dan Istana Alhambra di Granada. Tidak hanya itu, pada masa ini pula pun, masa periode klasik pun banyak bermunculan ulama-ulama besar ya di fase ini ya, seperti Imam Malik, Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ibnu Hanbal dalam bidang fikih, dan juga ada Imam Al-Asy'ari, Imam Al-Maturidi, Wasil bin Atha, Abu Huzail, An-Nazm dalam bidang teologi, dan juga ada Dzunun Misri ya, Dzunun Al-Misri, Abu Yazid Al-Bustami, Al-Hallaj di bidang tasawuf, ada juga Al-Kindi, Al-Farabi, Ibnu Sina, dan sebagainya ya, Al-Razi, Al-Khwarizmi, dan sebagainya ya. Ini muncul pada periode-periode klasik ya, terutama di masa Bani Umayyah dan Bani Abbasiyah. Ilmu pengetahuan dalam bidang agama dan agama juga mengalami perkembangan pesat pada saat itu di masa periode klasik ini ya, karena ini disebabkan peradaban Islam saat itu menjunjung tinggi akses ilmu pengetahuan yang terbuka dari berbagai sumber, dan juga banyak sekali penerjemahan-penerjemahan yang dilakukan dari bahasa asing ke bahasa Arab, sehingga orang-orang Islam pada waktu itu yang mengetahui bahasa Arab itu mampu mencerna ilmu pengetahuan yang datang dari luar Arab itu sendiri karena sudah diterjemahkan. Nah, ini terjadi kebanyakan pada masa Bani Abbasiyah. Sayangnya pada fase disintegrasi ya kan, artinya ada sesuatu yang membuat itu disintegrasi, tidak menyatu lagi, yaitu mulai pecahnya di bidang politik ya, bidang politik. Bahkan Baghdad sebagai ibu kota pada waktu itu dirampas dan dihancurkan oleh bangsa Mongol, oleh Hulagu Khan ya pada tahun 1258. Selain itu politik-politik di daerah Islam yang lain itu juga banyak sekali perebutan kekuasaan ya, sehingga hal inilah yang membuat disintegrasi dan Islam pada kekhalifahan sebagai simbol keutamaan politik itu mulai runtuh. Akhirnya kekhalifahan yang awalnya itu modelnya terpusat ya kan pada khalifah tertentu, ini mulai pecah sendiri-sendiri dan menjadi bagian yang otonom di berbagai kawasan. Nah, sehingga masuklah di periode pertengahan. Periode pertengahan itu sejarah peradaban Islam juga dibagi dalam dua fase ya, fase kemunduran dan juga fase kerajaan besar. Pada fase kemunduran itu ada desentralisasi ya, ada perbedaan Sunni dan Syiah yang terjadi antara Arab dan Persia ya, dan juga di dunia Muslim terbagi dua juga. Bagian Arab yang berpusat di Mesir itu terdiri dari Arabia, Irak, Suriah, Palestina, Mesir, dan Afrika Utara. Sementara itu di bagian Persia itu berpusat pada Iran yang terdiri dari Balkan, Asia Kecil, Persia, dan Asia Tengah. Ya, artinya terlihat sekali di sini ada desentralisasi ya, membentuk otonom sendiri-sendiri umat Islam itu pada periode pertengahan ini. Dan juga munculnya fase 3 kerajaan besar ya, yang kita kenal dengan fase kerajaan besar itu adalah kerajaan Utsmani di Turki, kerajaan Safawi di Persia, dan juga kerajaan Mughal di India. Oke. Pada masa ini perhatian terhadap ilmu pengetahuan itu sangat kurang ya, hasilnya umat Islam semakin mundur saat 3 kerajaan tersebut itu mendapat banyak tekanan. Kekuatan militer dan juga politik pun menurun. Kerajaan Safawi itu dihancurkan oleh serangan-serangan bangsa Afgan, kerajaan Mughal diserang bangsa India, kerajaan Utsmani itu dipukul oleh orang-orang Eropa. Ya, sementara Mesir dikalahkan oleh Prancis. Ya, akhirnya tentara Muslim yang kalah harus angkat kaki dari benua Eropa, dan kerajaan-kerajaan Barat bersatu dan mengusir Islam di Eropa. Ya, akhirnya setelah periode pertengahan ini selesai, akhirnya muncul periode modern.
ya. Ini di tahun 1800 sampai sekarang ya tentunya, karena periode modern ini itu merupakan zaman kebangkitan umat Islam, di mana umat Islam ini mulai sadar bahwa di barat itu telah timbul peradaban yang lebih tinggi. Raja-raja dan para pemuka Islam itu mulai memikirkan bagaimana meningkatkan mutu dan kekuatan umat Islam kembali. Karena ketika sebelum itu ada fase di mana Islam itu mulai hancur dan sebagainya, akhirnya di beberapa tempat itu raja-raja dan para pemuka Islam itu mulai memikirkan bagaimana Islam bangkit kembali. Nah, kebangkitan umat Islam ini dibagi lagi menjadi dua periode, yang awal dan yang kedua sampai sekarang ini. Pada periode awal muncul kesadaran pentingnya pembaharuan dalam Islam, ya kan, baik dari segi politik, militer, sosial, dan budaya. Sementara itu pada kebangkitan kedua itu kekalahan orang Arab oleh Israel tahun 1967 itu menjadikan titik yang menggugah umat. Kemudian berkembanglah pemikiran-pemikiran filosofis, metodologis dalam rangka pembaharuan Islam di era-era kontemporer sekarang ini ya. Jadi perkembangan ilmu pengetahuan yang filosofis dan metodologis itu dipergunakan umat Islam untuk membangun peradaban baru Islam yang dulu pernah jaya. Maka dari itulah di periode modern sekarang itu Islam mulai berkembang sampai ke Asia Tenggara. Ya, ke Asia Tenggara akhirnya dapatlah Islam itu berkembang sampai Islam ke Indonesia ya, ke Indonesia, baik itu dari pra kemerdekaan ya, masih dijajah Indonesia sampai Indonesia itu merdeka ya. Jadi dari awal tadi itu adalah sekilas periode klasik, periode pertengahan, dan periode modern yang akan kita kaji selama kita kuliah nanti ya, selama kita belajar sejarah peradaban Islam. Kita mulai nanti dari periode klasik ya, Arab pra-Islam, peradaban Islam Mekah, Madinah, Khulafaur Rasyidin, dinasti Umayyah, dinasti Abbasiyah, lalu peradaban Islam di Andalusia atau Spanyol, invasi Mongol dan perang salib di periode pertengahan, karena tadi ada periode kemunduran ya, bisa disebut dengan periode kemunduran dan bangkitnya tiga kerajaan besar ya, Utsmani, Mughal dan Safawi ya. Dilanjutkan dengan periode modern, mulai bangkit lagi, akhirnya bisa menyebar ke Asia Tenggara sampai Indonesia ya. Marilah ya seperti itu yang akan kita nanti pelajari. Marilah kita tutup materi yang singkat ini dengan bacaan hamdalah alhamdulillahirabbil alamin. Akhiran, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.